lanjutan tentang logika dari pelajaran filsafat umum. Nama saya Fauzia Musisi, NIM 22S1ES0043, kelas ekonomi syariah 1D, dosen dari Ivan Ahmad Gufron MPhil. Pengertian logika. 1. Logika dalam bahasa dan logika dalam istilah. Logika dalam bahasa yaitu logika atau logis atau logika sudah sering digunakan dan kita gunakan dalam bahasa sehari-hari. Perkataan logika dan logis menunjukkan pada cara berpikir atau cara hidup atau sikap hidup tertentu. Dan logika dalam istilah lain digunakan sebagai gantinya adalah matrix, kata Arab yang diambil dari kata kerja, atau nathaka yang berarti berkata atau berucap. Logika dibagi menjadi dua. 1. Logika deduktif dan logika induktif. Logika deduktif atau logika formal yaitu berusaha untuk menemukan aturan-aturan yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang bersifat keharusan dari satu premis tertentu atau lebih. Yang kedua, contoh logika induktif yaitu mencoba menarik kesimpulan dari susunan proposisi yang spesifik dengan memperhatikan sifat-sifat dari bahan yang diamati. Peranan logika dalam logika deduktif dan induktif. Logika deduktif. 1. Jika semua premis benar, maka kesimpulan benar. Kedua, jika informasi sudah ada baik secara implisit dalam premis. Logika deduktif. 1. Premis benar, kesimpulan mungkin benar tapi tak pasti benar. Kedua, kesimpulan memuat informasi meski takkan ada secara implisit dalam premis. Macam-macam logika. Logika dibagi menjadi dua. 1. Logika alamiah dan logika ilmiah. Logika alamiah merupakan logika kinerja dari akal budi manusia yang selalu berpikir secara cermat, tepat, dan lurus sebelum pemikiran tersebut mendapat pengaruh dari luar seperti keinginan-keinginan yang bersifat subjektif. Logika alamiah ini sudah ada sejak dilahirkannya manusia atau bersifat murni. Logika ilmiah merupakan logika yang akan membuat akal budi seseorang bekerja secara lebih tepat, lebih cermat, lebih teliti, dan lebih lurus. Manfaat logika. 1. Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, tertib, metodis, dan koheren. Kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, tertib, dan objektif. Ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Keempat, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Yang keempat, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesalan. Yang keenam, mampu melakukan analisis terhadap sesuatu kejadian. Yang ketujuh, apabila sudah mampu berpikir secara rasional, kritis, lurus, metodis, dan analis seperti pada poin pertama, maka akan meningkat cinta diri sendiri. Silsilah logika. 1. Premis merupakan pernyataan. 2. Argumen merupakan usaha untuk mencari kebenaran dari pernyataan berupa kesimpulan dengan berdasarkan kebenaran dari sesuatu kekumpulan pernyataan. Kedua, konklusi atau kesimpulan. Dasar hukum logika dibagi menjadi 4. 1. Hukum kesamaan atau prinsip identitas. Hukum kesamaan atau prinsip identitas, sesuatu yang sama identik dengan sesuatu itu sendiri
Misal, jika sesuatu itu P, maka P itu identik dengan P, atau P adalah P dan tidak bisa berubah. Hukum kontradiksi atau prinsip non-kontradiksi. Tidak mungkin sesuatu pada kontrak yang sama. Yang ketiga, hukum penyelesaian jalan tengah. Yang keempat, hukum cukup alasan. Terhadap logika, pengaruh logika terhadap agama. Satu, dalam agama Islam, logika kemampuan akal budi atau nalar. Penjelasan pemahaman terhadap wahyu. Dengan adanya wahyu, Allah diyakini sebagai bukti kebenaran yang logis rasional, seperti ayat-ayat Al-Quran yang tertulis dengan bahasa yang logis dan ilmiah. Dalam agama Nasrani atau Kristen, yaitu pada awalnya para ahli teologi Kristiani menolak logika atau akal karena banyak pertentangan dengan kebenaran dalam wahyu kitab suci, tetapi pada akhirnya mereka menerimanya karena kitab suci diyakini memiliki kebenaran yang logis, rasional, atau koherens logis. Hanya saja ayat-ayatnya ditulis dengan bahasa kiasan sehingga sepintas tidak logis atau tidak masuk akal yang ditinjau dari segi keobjektivitasnya. Contoh deduktif. 1. Contoh deduktif. 1. Semua orang memiliki kepala. 2. Plato adalah nama orang. Plato memiliki kepala. Logika induktif. Contohnya, 1. Orang Eropa punya kepala. 2. Orang Afrika punya kepala. Pengertian logika menurut beberapa ahli. Saya ambil 3 saja. 1. Menurut Sommer 2013, yaitu logika sebagai sarana ilmu. Maksud semua ilmu harus menggunakan hukum logika, karena logika membantu manusia berpikir secara tepat dan benar. Oleh karena itu, logika adalah teknik ilmiah. Dan kedua, menurut Somariona 1999, yaitu logika adalah untuk mempertinggi kemampuan dalam menyatakan gagasan-gagasan secara jelas dan berbobot, untuk meningkatkan keterampilan penyusun definisi atau termasuk dan kata-kata, serta memperluas kemampuan untuk merumuskan argumentasi dan memberikan analisis secara kritis. Yang ketiga, menurut Subandrijo 2010, yaitu logika terlihat untuk berpikir serius, mampu memahami sifat dan menjadi warga negara yang baik. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.